Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Mulan. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah meluangkan waktu. Perkenalkan, saya Desita Trimahanani, mahasiswi program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait metode penentuan tarif layanan di PMB punya Ibu. Baik Bu, sebelumnya silahkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, oke. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bidan Wulan Mardika Ningtyas. Saya sehari-hari bekerja di Puskesmas Kartasura. Jadi kalau sore saya wirausahanya di sini, yaitu di TPMB Wulan. Jadi TPMB Wulan ini pimpinan di sini adalah saya sendiri dan kami ber-13 timnya. Dan alhamdulillah TPMB Wulan ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Lama ya Bu berarti. Cuma di bangunan yang baru ini baru 2 tahun. Sebelumnya di bangunan yang lama yang dekat rumah gitu ya. Gitu. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon berkenan untuk dijawab. Insyaallah. Yang pertama, bagaimana Ibu menentukan tarif untuk setiap pelayanan di TPMB? Jadi kalau tarif seperti itu memang sudah lama itu ini ya, tarifnya itu memang kami menyesuaikan dengan teman-teman semuanya juga yang ada yang praktik di wilayah sini ya. Jadi juga dengan melihat bahan habis pakainya itu, alatnya itu naik atau tidak, karena setelah COVID itu bahan habis pakai itu naik, jadinya ikutan naik kayak gitu. Jadi menyesuaikan pasar tetap ya gitu. Baik, selanjutnya, apakah ada perhitungan khusus, misalnya menghitung biaya tetap dan biaya variabel saat menentukan tarif layanan di TPMB? Iya, ya tetap. Jadi ini saya belinya bahan habis pakainya segini, harus saya lebihnya harus saya bagi segini gitu ya. Kalau nggak laba ya nanti rugi ya. Jadi tetap ada perhitungannya. Ini sudah termasuk jasanya sudah diperhitungkan atau belum kayak gitu. Baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu menentukan tarif layanan di TPMB dengan melihat pedoman tertentu atau membandingkan dulu Bu dengan tarif di fasilitas kesehatan lain? Ya, kalau pedoman sih tidak ada ya. Cuma kalau membandingkan di vaskes yang lain ya pasti ya. Jadi pasien biasanya tanya ke pasien. Pasien kemarin sebelum periksanya ke sini di vaskes yang mana, kemudian di sana berapa kayak gitu. Jadi ini tetap tanya-tanya dulu, kemudian oh ya kalau di sana segini saya bisa nih lebih dari sana tapi memang kualitasnya tak bagus kayak gitu. Jadi tetap bisa bersaing tapi yang penting benar-benar menjaga kualitas gitu. Baik Bu, selanjutnya, apakah selama ini Ibu menggunakan aplikasi tertentu untuk mencatat dan mengolah data keuangan di TPMB? Iya, sementara belum Dek. Jadi setelah ada RME, rekam medis elektronik itu sebenarnya di bidan itu kan belum wajib. Yang wajib adalah klinik dan juga dokter praktek mandiri. Kalau di bidan itu belum. Tapi saya sudah mengawali untuk ada RME. Tapi RME kami itu sebenarnya pun juga sudah ada aplikasi yang untuk pembukuan. Pembukuan setiap hari saya pendapatannya berapa. Kemudian per bulan berapa, pasien berapa, keuangan berapa itu sebenarnya sudah. Cuma itu belum tak pakai dengan baik. Karena RME yang saya pakai di sini hanya sebatas baru ini untuk pendaftaran kayak gitu. Tapi untuk pendaftaran pelayanan gitu. Tapi untuk kalau yang sampai keuangan belum. Mungkin ke depannya ya. Karena ya pikirannya memang belum, karena belum wajib jadi kok kayak males-males kayak gitu. Padahal sebenarnya timnya banyak. Ada petugas rekam medis juga. Ya semoga nanti sebagai pacuan ya saya untuk nanti bisa tak oyak-oyak teman-teman semua yang ada di sini. Baik Bu, selanjutnya apakah di TPMB Ibu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Iya, kalau BPJS-nya itu hanya untuk persalinan sama KB aja. Karena saya kan bukan vaskes yang mandiri gitu ya, tapi saya itu TPMB jejaring puskesmas.
Saya nginduknya puskesmas. Jadi kalau saya ngeklaim, klaimnya ikutnya puskesmas gitu. Apakah di praktek Ibu ada layanan rujukan untuk pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut? Pasti kalau rujukan pasti ya ada. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menentukan tarif untuk layanan rujukan? Apakah ada biaya yang ditanggung pasien? Iya, kalau pasien rujukan, seumpama saya kalau merujuk itu biasanya kalau persalinan sudah dalam persalinan kita observasi, kemudian tidak bisa lahir di sini kita rujuk, pasti ya tetap ada biaya ya, karena sudah ada jasa untuk observasinya, bahan habis pakainya, kemudian biaya merujuk, infusnya itu tetap ada biaya untuk prarujukan. Bagaimana Ibu menyesuaikan tarif layanan jika terjadi kenaikan harga alat kesehatan, obat, atau bahan medis? Iya tetap naik, no, daripada ini rugi tetap kita naikkan, tapi yang penting kita edukasi ke pasien gitu. Yang terakhir Bu, setelah membahas berbagai hal tadi, apa harapan dan cita-cita Ibu ke depan untuk perkembangan TPMB ini agar pelayanan semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat? Kalau harapannya ya semoga TPMB ini semakin bagus, semakin maju, selalu inovatif sebagai pilihan masyarakat, tidak hanya di Kartasura ini aja, tapi seluruh raya bahkan sampai luar Jawa boleh. Jadi yang penting cita-citanya yang bagus-bagus ya. Semoga semakin mendunia aja lah malahan ya. Terima kasih Bu Wulan atas informasi dan waktu yang telah diberikan. Semoga cita-cita Ibu untuk TPMB ini dapat terwujud dan terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Mohon maaf Bu apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.